siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan proyek yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. STEM ini merupakan pendekatan yang melibatkan siswa dalam mengeksplorasi dan memahami makna dari pelajaran yang dilaksanakan. Guru berperan sebagai fasilitator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil judul yaitu pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Merdeka Belajar, di mana teknologi ini sebagai alat untuk para siswa mengembangkan bakat yang mereka punya. Jadi mereka mendapatkan hasil karya yang bisa dipublikasikan melalui teknologi. Lomba esai yang berjudul efektivitas penggunaan media Zoom meeting dalam diskusi kelompok. Jadi di sini hasil dari kesimpulan tadi, pembelajaran Zoom meeting lebih efektivitas dan lebih efektivitas memiliki perannya masing-masing. Jadi antara kelompok ini dan kelompok ini masing-masing mempunyai peran. Ya. Dalam penulisan kali ini saya mengambil judul meningkatkan hasil belajar siswa untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kesimpulannya bahwa hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh kurikulum yang sedang berlangsung sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Hasil belajar siswa juga diharapkan bisa lebih baik dan dapat meningkat. Di sini pembelajaran difokuskan dalam kemandirian dan kemampuan siswa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esai yang saya tulis tadi judulnya yaitu menerapkan kedisiplinan siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari Merdeka Belajar. Simpulannya yaitu untuk menangani masalah kedisiplinan siswa dan mewujudkan Merdeka Belajar bagi siswa, hendaknya guru memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada siswa sesuai dengan minat belajarnya. Karena siswa yang mampu mengikuti pelajaran dengan baik adalah siswa yang memiliki minat dan bakat yang sesuai dengan pelajaran yang disukainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menulis esai dengan berjudul Peran Guru dalam Pendidikan Karakter untuk Mewujudkan Pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang sepanjang hayat, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, proses belajar mengajar akan lebih maksimal. Itu guru pun bisa lebih leluasa dalam memilih metode perangkat pembelajaran. Siswa juga akan lebih mempunyai cukup waktu gitu dalam memahami konsep dan memperkuat kompetensinya yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya sebagai seorang guru ingin menerapkan kurikulum Merdeka karena saya tertarik dan ingin membuat teknik pembelajaran yang menyenangkan dan mampu menciptakan siswa-siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat cuplikan artikel Merdeka Belajar Pulihkan Pendidikan. Mari kita sebagai guru wujudkan Merdeka Belajar buat peserta didik kita, beri kebebasan kepada mereka sehingga bisa mengeksploitasi dan mengekspresikan minat bakatnya supaya pendidikan lebih baik lagi. Mari kita sebagai guru berikan suatu terobosan untuk menciptakan peserta didik yang unggul. Hanya itu, hidup PGRI, hidup solidaritas. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan judul esai yang sudah saya buat. Judulnya Merdeka Belajar melalui pembelajaran outing kelas sebagai bentuk wujud Merdeka Belajar di sekolah dasar. Untuk kesimpulannya, program Merdeka Belajar memberikan kesempatan penuh kepada guru dan siswa untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pembelajarannya melalui penerapan kurikulum Merdeka, di mana guru
dan siswa secara aktif mengeksplorasi isu-isu yang terdapat pada masyarakat, lingkungan, kesehatan yang mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau kegiatan outing kelas dapat meningkatkan kecerdasan siswa secara naturalis dan siswa mampu belajar secara cepat sehingga pembelajaran di luar kelas lebih efektif, dan pemanfaatan platform Merdeka Belajar juga dapat menunjang kita sebagai guru. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Judul esai yang saya buat yaitu pendekatan matematika realistik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam penerapan kurikulum merdeka. Untuk mengembangkan inovasi Merdeka Belajar, salah satu caranya menggunakan pendekatan matematika realistik saat pembelajaran matematika. Pendekatan matematika realistik adalah salah satu cara yang dilakukan guru untuk membelajarkan siswa yang menempatkan masalah matematika dalam lingkungan siswa sehari-hari. Melalui Merdeka Belajar ini terdapat dua perangkat penting yang dirumuskan untuk memulihkan dan mendukung proses belajar mengajar oleh Kemendikbud RI, yaitu kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Berdasarkan hasil pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, diketahui bahwa pendekatan matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita harus selalu berinovasi supaya kedepannya menjadi tujuan dan internasional dan dapat terwujud. Untuk menciptakan ekosistem internasional yang sehat, berasaskan gotong royong dan menghadirkan iklim inovasi sehingga menghasilkan bangsa yang unggul dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar dapat menerapkan manajemen kelas atau kenyaman dalam belajar. Selain di dalam kelas juga kita bisa belajar di luar kelas. Agar siswa itu tidak membosankan dan membuat siswa menjadi nyaman dan enjoy dalam belajar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniatin, saya mengangkat esai dengan judul Teknologi di Tangan Guru yang Hebat. Kesimpulannya, saya berharap Merdeka Belajar akan memberikan ruang kepada siswa dan siswi untuk memberikan dorongan atau motivasi, dapat menggerakkan peserta didik untuk mengembangkan sikap yang telah dipilihnya. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru-guru yang hebat akan menjadi transformasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Prawido, perwakilan dari UPTD SDN 5 Sukrawetan ya. Di sini sebelumnya saya belum tahu kaidah esai, jadi judulnya seperti sebuah pertanyaan. Merdeka Belajar di era milenial, perlukah teknologi digital? Kesimpulannya, sejatinya pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Peserta didik adalah manusia dan pendidik juga manusia yang sama-sama belajar dalam memperbaiki keadaan. Maka dari itu, kualitas pendidik harus mampu berpikir milenial, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu memiliki peran dalam memimpin pembelajaran untuk mendorong tumbuh kembang peserta didik secara terbuka. Tentu, semuanya diimbangi dengan penggunaan teknologi digital. Era milenial menjadi suatu era yang memunculkan banyak generasi emas. Generasi ini
diharapkan menjadi generasi yang aktif serta produktif untuk memajukan pendidikan Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjelaskan bahwa penulisan saya, pendidikan tidak akan lupa pada usia tuanya. Di sini ada pendidikan adalah usia sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya dalam siswa. Nah, untuk memiliki kekuatan spiritual, contohnya keagamaan, terus pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, baik masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu dari sistem itu anak tersebut kita bisa didik dari konsep, misalnya dari behavior, dari teori behavior. Di situ ada namanya apa? Stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon itu akan mengakibatkan anak supaya dapat berperilaku baik maupun di lingkungan masyarakat, di sekolah. Nah, itu cukup sekian dari saya. Kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam esai ini saya mengambil judul Kurikulum Merdeka bukan sekedar ganti administrasi tanpa aksi. Kesimpulannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai kurikulum merdeka, pendidik wajib melaksanakan 5 prinsip pembelajaran sesuai kurikulum merdeka agar pendidik tidak terjebak dalam istilah apapun kurikulumnya, tetap melaksanakan pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul esai yang saya tulis adalah penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran literasi. Nah, hasil dari esai yang saya tulis adalah dengan penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru digunakan untuk mengembangkan minat belajar peserta didik, kemudian serta semangatnya saat pembelajaran di dalam kelas. Hal ini memerlukan penyesuaian dengan materi yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Oleh karena itu, dalam mewujudkan merdeka belajar guru dituntut aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran kelas. Di antaranya adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi judul esainya adalah maju untuk merdeka, seharusnya maju dengan keagamaan untuk merdeka. Mantap. Pertanyaannya adalah dalam hal ini merdeka belajar tersalurkan dengan nilai keagamaan yang menyangkut kesopanan dan akhlak yang mulia supaya kelak generasi muda menjadi pemimpin yang amanah bagi bangsa dan negaranya. Dari sini kita tahu pentingnya pendidikan demi kemajuan sebuah negara. Menurut kajian Dewantara, simbiosis mutualisme saling menguntungkan bagi generasi dan negaranya berkembang dengan pesat jangan kalah dengan bangsa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Saya pikir tadi waktunya udah habis. Ya, tentang tadi yang saya buat esai, kayaknya saya sendiri yang judulnya paling singkat ya. Saya cuma judulnya Merdeka Belajar. Di situ saya sedikit menambahkan atas apa yang sudah saya baca tentang Merdeka Belajar, bahwa Merdeka Belajar untuk murid itu sebenarnya bagaimana kita sebagai guru itu melayani mereka dengan sepenuh hati apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, yang membuat kita belajar tapi mereka merasa bermain gitu. Karena kodratnya anak-anak itu adalah bermain seperti itu. Dan kita sebagai pendidik juga harus bisa menjadi pendidik yang sesuai dengan kodrat zaman kita ya, yang harus bisa teknologi. Jangan sampai siswanya saja, tadi seperti Pak Haji juga bilang, siswanya sudah mahir dengan HP segala tapi gurunya masih belum mahir gitu. Jadi kita harus sebagai pendidik itu yang sesuai dengan kodrat zaman, tetapi juga tanpa meninggalkan kodrat alamnya. Kita tetap memiliki karakter bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu aja Pak, dan saya sedikit saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan tentang judul yang saya buat, kenapa harus memilih kurikulum Merdeka Belajar. Tentang teks-teks yang sudah beredar ya di media atau apa, memang kurikulum Merdeka Belajar ini sudah sangat relevan, apalagi kita mengalami krisis pandemi COVID sudah 2 tahun ini, tidak melakukan pembelajaran, artinya kita belajar melalui daring. Banyak program-program diantaranya yang mendukung program Kemendikbudristek, diantaranya guru penggerak atau lainnya ya, sekolah penggerak. Menurut saya itu sudah bagus ya, karena konsepnya al-harokah barokah, bergerak akan mendatangkan barokah. Karena ada juga kata-kata lain, bergeraklah karena dia tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu kita awali dari diri kita, kita terus mensosialisasikan program-program pemerintah, meskipun kurikulum Merdeka ini akan dikaji ulang pada tahun 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.